Kalau memang nak Mas punya kesekian. Ini kayak gini nih apa? Hah? Kayak gini nih apa? Ini di Shopee juga ada. Saya juga bisa. Nah, Sampai mau menipu orang, mau menipu masyarakat. Mati tak? ya. Saya kasih ini. Kenapa dipencet kok bisa nyala? Ya karena kulit kita ini mengandung keringat, mengandung air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, semoga Allah senantiasa menjaga hati kita semuanya, supaya senantiasa menjaga kualitas keimanan ini agar tidak mudah goyah. Dalam tayangan ini, GNS kembali menggerebek salah satu dukun meresahkan warga. Salah satu warga dimanfaatin, seolah-olah dukun tersebut bisa membantunya. Ceritanya, warga setempat sedang dalam kebingungan. Anaknya digodain seseorang. Selanjutnya, keduanya sampai melakukan sesuatu yang sangat dilarang. Pada gilirannya, anaknya tersebut diketahui ternyata sudah hamil. Dua orang tuanya bingung. Tidak tahu harus berbuat apa-apa. Sempat ada inisiatif untuk menggugurkannya. Karena keluarganya menganggap bahwa hal tersebut adalah aib. Di sisi lain, keluarga ini juga belum berani menguburkan bayi dalam kandungan. Karena memikirkan kondisi bayi yang ada dalam kandungan. Tapi hal itu masih ambigu. Antara mau digugurkan untuk menghilangkan aib keluarga, atau membiarkan karena alasan tidak tega banget sama bayinya ketika digugurkan. Belum dilanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, supaya channel ini terus istiqomah menghadirkan edukasi-edukasi yang sangat bermanfaat. Salah satu keluarga telah buntu dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, pada akhirnya, terlintas di benak mereka untuk pergi ke dukun. Mereka lebih memilih untuk bertanya kepada dukun untuk mencari solusi untuk masalah-masalahnya, daripada percaya kepada kiai dan ustadz. Dukun ini kemudian memanfaatkannya. Ia berpura-pura bisa membantu mereka dalam hal pemecahan masalah yang dihadapi oleh mereka tersebut. Ia berhasil mengambil kepercayaan pasien. Dukun tersebut selalu mengatakan siap dengan syarat. Apa syarat-syarat tersebut? Tentu subscribe lovers tidak merasa asing lagi, yaitu membayar biaya atau mahar dengan harga mahar relatif cukup tinggi. Dukun tersebut tidak terlalu aneh-aneh dalam hal atribut dan atraksi-atraksi yang dilakukan. Ia cukup bermodalkan cincin bersinar murah delima. Anehnya, kenapa warga percaya beginian? Padahal barang-barang dengan model seperti itu kata GNS sangat banyak sekali yang telah menjual. Di Shopee misalnya, sangat banyak sekali, kata GNS. Kalau memang nak Mas punya kesekian. Ini kayak gini nih apa? Hah? Kayak gini nih apa? Ini di Shopee juga ada. Saya juga bisa. Nah, Sampai mau menipu orang, mau menipu masyarakat. Modus penipuan dukun yang seperti ini telah banyak terjadi dan memakan korban. Karena itu hadirnya GNS Gus Nur Syamsun adalah langkah tepat. Dengan demikian, beliau telah banyak memberikan edukasi kepada masyarakat agar supaya tidak mudah percaya terhadap dukun. Ada rasa penyesalan yang amat mendalam yang dirasakan oleh kedua orang ini, karena telah datang kepada dukun, sembari berjanji tidak akan datang ke dukun kembali lagi. Kendati demikian juga ia telah terpaksa melakukan hal tersebut hanya sekadar untuk mendapatkan solusi. Akan tetapi solusi yang telah dilakukan justru sangat keliru. Datang ke dukun sudah keliru. Apalagi, meminta kepada dukun untuk menggugurkan bayi yang ada dalam kandungan anaknya. Dengan sebuah alasan, adalah untuk menutupi aibnya keluarga. Ini sungguh sebuah bentuk perbuatan keji dan karena itu patut kita hindari. Mari bongkar tuntas tentang batu cincin yang dapat bersinar dengan sendirinya apabila terkena air. Pertama, ada jenis batu putih keruh yang apabila diletakkan di dalam gelas yang berisi air bening, maka batu putih keruh tersebut seperti tampak hilang bercampur dengan beningnya air.
Putra Jaya, juga seorang pecinta batu mulia di kota Makassar pernah memperlihatkan sebuah batu koleksinya berwarna putih keruh. Batu sebesar biji jagung tersebut apabila diletakkan dalam mangkuk berisi air, secara perlahan akan lenyap dari pandangan. Wujudnya seolah menyatu dengan warna bening air karena jika diraba ke dalam mangkuk batu tersebut tetap ada. Menurut David, Wakil Ketua Departemen Pembinaan dan Pelestarian Benda-Benda Sejarah dan Warisan Tolaki di Dewan Pengurus Daerah Lembaga Kerapatan Adat Tolaki, Ampuno Mokole, yang dibentuk tahun 2014 kemarin, cincin berpermata merah tersebut diperoleh dari seseorang di Kabupaten Konawe. Tidak diketahui jenis batu tersebut. Tapi pastinya, menurut David, bukan batu tapi mustika atau kulau. Batu mulia itu dibedakan dengan ciri memiliki urat, motif dan warna-warna yang menarik. Sedangkan batu mustika atau kulau selain motif dan warnanya indah punya keunikan tersendiri. Seperti mengeluarkan sinar jika tersentuh air. Batu yang ketika diguncang seolah memiliki biji di dalamnya. Suhu badan seseorang menjadi hangat saat menggenggam batunya, dan berbagai keunikan lainnya. Pun tidak tahu apakah batu permata cincinnya yang menyemburkan cahaya merah terang ketika dipanasi atau disentuh air masuk jenis batu mirah delima, mustika lipan atau mustika ular. Belum ada seseorang yang dapat menebak jenis batu permatanya tersebut. Pastinya, katanya, pemberi batu itu mengaku memperoleh setelah menyaksikan 2 ekor ular berkelahi di hutan, dan kedua ularnya mati. Maraknya bermunculan penggemar batu mulia sekaligus memunculkan kekayaan batu-batu mulia jenis baru yang selama ini hanya terpendam di berbagai daerah di Indonesia. Di pasaran batu-batu mulia kota Kendari kini sedang digemari jenis batu erek asal Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Batu mulia berwarna hitam dengan urat bergaris putih kilap timah garis tersebut setelah diolah menjadi permata cincin atau liontin kini dijual antara Rp500.000 hingga Rp800.000 per buah. Pengolahan batu-batu alam yang diubah dalam berbagai bentuk, seperti dijadikan batu permata cincin dan perhiasan lainnya sudah lama dikenal di Jepang sebagai cabang seni batu alam Bisegi. Episode cerita batu mulia kemungkinan, dalam waktu tak lama akan berlanjut dengan akan munculnya penggemar seni batu alami yang dikenal sebagai seni Suiseki di Jepang. Banyaknya potensi berbagai jenis batu mulia di berbagai daerah di Indonesia ke depan sangat memungkinkan pengembangan seni batu alami seperti telah lama ditekuni Andi Makulawu di kota Makassar. Ini cincin seperti ini, batu seperti ini di Shopee pun ada. Ini kalau kering juga akan mati. Nih, kalau kering ini mati, kan. Tapi kalau misalkan ini basah, muruk, nyala. Emang yang punya kesaktian sampai ya? Saya pun juga punya kesaktian. Nah, kalau ini saya ginikan, mati. Kenapa bisa mati? Karena ini kering. Nah, bukan ada isinya. Sampai mau menipu, terus sampai menganggap batu seperti ini adalah batu merah delima. Hah? Enggak, ini bukan batu merah delima. Terus Mas maunya apa? Saya mau membongkar kedok-kedok sampai ya. GNS kini selalu menghadirkan sebuah video yang insya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Agar kita semua dapat berhati-hati dari dukun yang kebiasaan suka menipu masyarakat. Meskipun GNS seringkali mendapatkan fitnah, namun bagi GNS mengedukasi masyarakat supaya tidak percaya dukun yang kebiasaan suka menipu adalah bagian penting dari dakwah itu sendiri. Maraknya penipuan yang dilakukan oleh para dukun ini telah banyak memakan korban. Tidak hanya orang biasa, orang-orang berduit pun sering kena batunya. Inilah pendidikan esensial dari semua ini. Supaya dapat berhati-hati, dan masyarakat dapat menyaksikan video edukasi, bukan sembarangan asal nonton biar bisa selamat dari macam jenis penipuan.